Jadi Indonesia tuh punya siklus dari film horor Ya. nanti ke film seks. Dari film seks nanti ada action seks. Ah. Nanti drama lagi. Bahkan Soneta Group Ya. itu ngambil gue untuk jadi penata tarinya Soneta. Jadi kalau lu lihat Soneta tuh yang jeng 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 gitu. Nah orang pikir Gusti Randa itu pemain sinetron, padahal pemain film sebetulnya. Ya. Gitu. Tapi kalau orang taunya Siti Nurbaya kan. Kalau di RCTI, gue main drama. Untukmu segalanya, kayak gitu. Mau Ongki, Alexander, kayak gitu. Banyak lah. Di SCTV lebih kepada film-film gue jadi polisi lah gitu. Pemirsa, kita bersama Gusti Randa. Hampir semua orang Indonesia tahu kan Gusti Randa. Pemeran apa Mas Gusti? Waduh, Film. banyak perannya. Banyak. Apa tuh yang terkenal tuh apa tuh ya? Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Jadi Mas Gusti ini adalah bintang film sebenarnya, begitu ya. Jadi yang saya tahu Mas Gusti Randa ini pertama adalah artis bintang film, yang kedua adalah pengacara senior, yang ketiga adalah pengusaha juga, yang keempat adalah pengurus olahraga tingkat nasional. Oh, politisi yang kelima. Jadi ada lima posisi ya yang dipegang oleh Mas Gusti Randa ini. Berarti multi talenta. Nah, kita mulai dari yang pertama Mas Gusti sebagai artis dulu. Ini karena kita judulnya adalah Apa Kabar Mas Gusti Randa. Waduh. Kenapa kita panggil Mas? Karena beliau ini dulu adalah bos saya di dunia pengacara. Jadi kita banyak perkara, beliau lah yang mimpin pada waktu tahun-tahun muda ya. Tahun-tahun dulu. Gitu. Cuman kita udah tua ya Mas Gusti ya. Udah tua. Udah tua. Mas Gusti, ini kita mau dengar ini kegiatan Mas Gusti sebagai artis ini sekarang ini. Apa saja kegiatannya Mas? Ya. Artis dulu ya? Artis dulu. Artis dulu. Jadi gini nih, kalau lu manggil gua Mas, gua manggil lu Mas juga nih. Oh, begini Mas Olip. Ya. Enggak, kalau saya tuh lahir di dunia gini, saya nggak punya tuh bakat-bakat, mau itu artis, mau politisi, mau apa itu sebetulnya nggak ada. Saya lahir dari keluarga yang biasa saja, lalu tumbuh kembang seperti orang biasa, cuman mungkin pada waktu SD, SMP gitu ya, mungkin SMP lah, kita akil balik ya, gitu, puber gitu. Ya. Sebentar Mas Gusti, usia berapa sekarang Mas Gusti? 60. 60 tahun sekarang ya? Oke, silakan Mas Gusti. Mungkin pada waktu SMP itu kira-kira tahun 77 kali, kita termasuk dianggap ganteng gitu. Ya. Sampai sekarang. Karena kita puber kan, ya. Jadi udah terbentuk mukanya gitu. Di SMP, nah di SMP itu cukup dikenal gitu. Ya. Untuk di sekolahan, sekitar sekolahan gitu. Begitu SMA, tambah kelihatan dong kita lebih puber, lebih terbentuk lagi muka gitu. Ya gue di Kebayoran kan, anak Kebayoran, SMA gue 9. Bulungan. Dulu Bulungan ada 9, 11, Jalan Mahakam tuh SMA 6. Nah kita ini udah cukup dikenal tuh. Ya. Nah karena itu, karena ribut-ribut SMA, akhirnya SMA yang ada di Bulungan dan Mahakam itu bikin sebuah pegelaran. Yang dianggap oke dalam tanda petik, dikumpulin mau dari anak 11 kayak, anak 9, anak 6 dikumpulin semuanya. Bikin sebuah pementasan pegelaran. Disitulah ada Denny Malik, ada gue, ada Riko Tampati, macam-macam tuh. Tahun berapa itu Mas Gusti? Itu tahun 82. 82 ya? 82. Masih muda-muda banget ya? Aduh, remaja ya? Remaja banget, 82. Dari situ merambah kan, wah ternyata nih, dulu gak terkenal anak Jaksel gitu, tapi lebih anak Bulungan nih gitu. Gue sebagai penari, bro. Penari. Kita dengan Mas Guru Soekarno Putra. Guru Soekarno Putra. Dengan guru pentas biasa kan, akhirnya kita dekat dengan dunia kesenian. Ya. Dengan dunia kesenian tuh macam-macam, ada dunia model di sana. Akhirnya gue SMA itu gue udah jadi model-model remaja lah. Ya. Foto model remaja. Dari situ karena gue nari-nari gitu,
kalau nggak salah itu tahun 83, film Indonesia itu lagi demam film Flashdance. Jennifer Beals gitu, Flashdance. Kan Indonesia suka begitu tuh kan. Kalau di Amerika lagi gimana kita jadi mewabah gitu. Mewabah tuh. Nah, akhirnya ada produser minta ini harus ada film Indonesia, dalamnya ada tari-tarian anak muda. Gue lagi sekolah, tiba-tiba datang tuh namanya asisten sutradara. Kan gue nggak tahu dong itu. Ke sekolahan, bilang mau ketemu Gusti gitu. Teman-teman gue bingung, wah si Gusti cariin mau orang gitu. Katanya orang film gitu kan. Nah, yang udah main film teman gue tuh Riko Tampati. Udah main film duluan. Dia anak 6. Wah si Gusti mau jadi kayak Riko Tampati, mau main film gitu. Gue bilang enggak, ternyata orang film tuh nyari gue untuk gue jadi koreografer. Koreografer, penari. Bukan, menata tari dalam sebuah film. Filmnya itu ternyata filmnya Meriam Bellina dengan Sandro Tobing. Ya, judulnya Cinta di Balik Noda. Film itu meledak dan si Meriam Bellina dapat citra. Nah, dunia film kan kecil. Ya. Akhirnya banyak film yang ngikut-ngikutin filmnya dia. Ya. Akhirnya sequel film itu gue jadi penata tari terus, jadi koreografer. Sampai filmnya Roma Irama gue jadi koreografer. Jadi Roma Irama filmnya itu koreografernya gue. Bahkan Soneta Group itu ngambil gue untuk jadi penata tarinya Soneta. Jadi kalau lu lihat Soneta tuh yang jeng gitu. Ah itu Mas Gusti ya? Dari gue. Tadinya Soneta mainnya biasa aja kayak The Purple. Kayak The Purple dia mainnya begini aja. Begitu gue jadi koreografer penata tari dalam film Mengejar Matahari. Ya. Itu Oma dengan Ikang Fauzi. Gue udah kenal sama Ikang Fauzi karena di film sebelumnya kan gue tata juga. Ya. Akhirnya Bang Haji seneng dengan performance film dia itu, meledak juga filmnya. Dia minta gue untuk melatih Soneta seminggu 2 kali. Punyanya Roma Irama. Di Pondok Jaya. Soneta. Soneta kan? Soneta Group. Ya. Gue latih tuh. Seminggu 2 kali. Gue latihan. Bang Haji juga bisa main musik Mas Gusti? Kan enggak, tapi waktu latihan enggak pakai alat. Oh, enggak pakai alat, tapi ini tari-tariannya. Gerakannya. Kalau keren itu stage act-nya gitu. Yeah. Aksi panggungnya gue yang bentuk gitu. Nah, karena saat itu Haji Roma tuh, Bang Roma itu ngelihat sebuah pementasan. Dulu kan di Jakarta sering tuh grup band grup ya main di misalnya di Pit Stop, main di Oriental, nyanyikan lagu sebelum ada disco. Bang Haji lihat keren nih gitu. Kalau nggak salah Force Major dulu. Ada Force Major dari Los Angeles. Itu dia kayak Heat Wave, kayak Kool and the Gang. Dia manggung selama sebulan. Bang Haji lihat terus itu. Akhirnya bisa nggak Soneta? Oh bisa. Karena Soneta tuh jumlah komposisi pemain musiknya seperti Kool and the Gang. Yang Geda no net gitu kan. Kool and the Gang. Ada gue bentuk kayak begitu. Nah sampai sekarang masih terpakai tuh oleh Soneta. Jadi Soneta itu yang zeredeng, kayak gini kan? Nah itu susah tuh. Itu gitu. Mas Gusti Randa yang ini. Betul. Kan? Jadi ciptaannya Mas Gusti Randa lah ya. Bukan ciptaan, saya yang mentouchnya, menyentuh Soneta berubah menjadi itu. Iya, akhirnya tambah jadilah Soneta. Oh Soneta jadi hebat, memang udah hebat sebelumnya. Ya. Jadi dari koreografer kemudian. Nah dari situ, gue ketemu dengan sutradara senior. Hebat banget namanya Wim Umboh. Kita tahu tuh. Waktu zaman itu, Lip, zaman 83, film Indonesia, Lip, itu banyak film seks. Jadi Indonesia itu punya siklus. Dari film horor, nanti ke film seks. Dari film seks, nanti ada action seks. Nanti drama lagi. Balik lagi, muter begitu terus. Jadi itu kayak ada waktunya. Circle per berapa tahun tuh Mas Gusti? Ya 1 tahun bisa begitu juga. No. Itu kurang lebih per 3 tahun. Per 3 tahun itu ya. Ini sekarang booming nih film-film horor nih. Ntar lagi mau habis. Masuk nih film-film drama. Ya. Drama kalau nggak ada bumbunya action, kalau nggak seks. Nanti masuk komedi lagi, horor lagi begitu. Nah, Wim Umboh saat itu ingin bikin gebrakan di tengah film yang disebut Bupati dan Sekwilda, buka paha tinggi-tinggi dan sekitar wilayah dada. Nah. Wim Umboh mau bikin film yang anak muda. Ya, genrenya ya. Genrenya. Ya.
Dia cari nih pemain dari novel Mirawe gitu. Mira ya. Bukan. Itu dari cerita judulnya Biarkan Kami Bercinta Satmowi Atmawiloto. Ini cerita remaja SMP, Ya. ibunya babu di sekolahan, anaknya terpaksa sekolah di SMP itu tapi gratis. Gratis. Karena kerja di situ ibunya. Karena ibunya babu sekolahan. Babu sekolahan. Pacaran dengan anak orang kaya perempuan. Hmm. Mainnya almarhumah Dina Mariana. Itu Dina film Mariana. pertama gue. Mas Gusti jadi anak babu itu. Oh ya. Jadi masih muda udah jadi anak babu. Padahal gue SMA kelas 3. Kelas 3. Itu SMP tuh. Harus bermain ke SMP. Iya. Pakai celana pendek. Karena gue saat itu imut. Iya. Badan gue kurus. Itu film meledak bro. Ya karena orang tahun berapa tuh Mas Gusti? 84. 84. Ya. Syutingnya 83, ditayangin 83 akhir. 83 akhir. Kan kalau dulu tuh tayangan film Indonesia itu kalau nggak tahun baru Lebaran. Ya. Itu 83 akhir tuh film. Meledak. Jadi orang udah bosen dengan film-film seks gitu, tiba-tiba ada film kayak begitu. Disitulah pertama kali gue terjun sebagai aktor. Nggak punya pendidikan aktor gue, nggak punya. Tapi karena kita di guru, kita selain nari ada operet juga, sedikit banyaknya nyentuh gitu. Habis itu gue main film terus. Main film layar lebar. Iya. Sampai 89 tiba-tiba Indonesia kena Open Sky Policy. Apa itu Open Sky Policy? Open Sky Policy itu ini, langit Indonesia terbuka. Oleh film-film asing? Bukan. DPR membuka Open Sky Policy. Jadi langit Indonesia terbuka, maka semua saat itu kan parabol ada. Ada, iya. Ya, terus DVD, bukan DVD, video Betacam kan dilarang tuh, tapi kan rembes. Selundupan. Orang nonton TV 3 Malaysia karena pakai parabola. Gitu kan? Ya. Saat itu tahun 89 gonjang-ganjing tuh akan dibuka yang namanya Open Sky Policy. Ribut orang film ribut begini. Kalau dibuka akhirnya ada TV swasta gitu, boleh berdiri dan bisa menerima TV broadcast dari ASEAN saja. Contohnya, orang tidak pergi ke bioskop. Itu Bung Sofyan saat itu. Wah, jenius. Nah, kita saat itu karena kita mahasiswa juga diajak demo. Demo, jangan mau gitu. Jangan mau ada Open Sky Policy. Kebijakan. Tapi mana ada. Ya kan saat itu kan keras dong Indonesia. Kan. Keluarlah Open Sky Policy. Ada yang namanya RCTI. RCTI itu bukannya tahun 86-87 maksudnya? No. 89 ya? 89. Habis RCTI, ada TPI. TPI dulu. Ada SCTV. Cuma 3 kan? Yang pertama RCTI masih pakai decoder, bro. Karena masih decoder gitu. Decoder. Jadi lu nggak bisa nangkep RCTI kalau tidak berlangganan decoder. Nah, itu 89. Maka di 89 boleh gue sebut ya diri gue. Sebut ya. Kan dulu orang film kalau main di TVRI itu kayaknya hina banget gitu. Lu bintang layar lebar, bioskop, TVRI. Orang nonton lu beli tiket, kok lu mau main sih di TVRI? Kan tuh nonton gratis. Cerita akhir pekan, judulnya cerita pekan gitu. Gua saat itu karena udah dapet Open Sky Policy itu, gua pertama kali itu makanya gua masih ingat. Gua pertama kali main cerita akhir pekan di TVRI. Judulnya 1000 Pijar Hati. Wah, gila. Itu setiap akhir pekan itu? Bukan. Setiap malam minggu. Setiap malam minggu kan? Kan? Itu kan sebetulnya FTV lah kalau sekarang orang sebutnya. Kalau dulu kan cerita pekan. Kita syuting pakai kamera seperti ini. Yang biasa kita pakai seluloid. Terpaksa gue harus syuting dengan direct sound. Soundnya langsung, ya kan, pakai elektronik gini ya. Kamera elektronik. Gue pertama kali itu main. Jadi pembicaraan dong. Saat itu kan Gusti Randa ngetop banget tuh di film. Kok mau main film TVRI? Akhirnya beberapa film TVRI yang untuk cerita akhir pekan, gue suka main. Gitu. Lumayan kan meskipun honornya kecil saat itu. Tapi jadi kita dekat. Dulu TVRI itu ada namanya Bapersi.
badan persiapan siaran. Ada Bapersi musik, ada Bapersi drama. Gitu. Ya. Akhirnya orang Bapersi deket sama gue. Karena gue mau gitu. Bintang film layar lebar mau main di TVRI. TVRI juga mau. Ini yang membawa berkah. Kan waktu itu ada si Unyil juga kalau nggak salah. Kalau TVRI. Unyil kan boneka PPFN yang buat. Mas Gusti nggak ikut ke situ kan? Nggak ikut. Oh ya. Jadi akhir pekan aja. Akhir pekan. Akhirnya Ishadi Ya. ingin membuat gebrakan. Karena udah tahu nih, udah kecium. RCTI udah punya decoder. Tuh. Bisa orang nggak nonton TVRI nih. Nah, bersama BRI bikinlah Siti Nurbaya tahun 90. TVRI. TVRI. Berarti Siti Nurbaya itu kan TVRI ya, bukan layar lebar ya? TVRI. Yang berseri itu sebetulnya perlawanan menurut gue. Ya. Karena ada TV swasta yang orang udah mulai pengen nonton TV swasta, ini akan ditinggalkan. Pak Ishadi itu brilian banget. Dia bikin 2 proyek tuh. Siti Nurbaya dan Sengsara Membawa Nikmat. Nah. Dan itu mini seri. Setiap... Biasanya orang nonton mini seri itu apa? Lost Man. Ya. Itu kan TV Play. Ya kan? Dokter Sartika gitu-gitu kan. Ini bikin gayanya udah kayak film layar lebar tapi ditayangkan di TVRI dan jadi mini seri. Meledak di situ. Tapi kan biayanya mahal, nggak mungkin TVRI bikin terus. Ya. Akhirnya ya itulah masterpiece TVRI menurut gue ya. Untuk film mini seri ya Siti Nurbaya dan Sengsara. Nah, gue kebagian rezeki dong. Kita yang biasanya dikenal oleh masyarakat penonton film. Layar lebar, sekarang dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena gratis kan? Iya, TVRI kan. TVRI nomor 1 pada waktu nomor itu. 1 sampai pelosok. Nah di situ orang baru ngeh. Nah orang pikir Gusti Randa itu pemain sinetron, padahal pemain film sebetulnya. Ya. Gitu. Tapi kan orang tahunya Siti Nurbaya kan, masyarakat luas. Habis itu ada TPI. Muncul. Nah, jadi televisi tapi swasta. Dia bikin nih sekarang serial tentang kerajaan-kerajaan. Nah, kita sebagai pemain film, akhirnya bioskop mati. Ya, pelan-pelan memudar. Pelan-pelan mati. Itu kan bioskop belum 21 kan, masih belum kan, masih bioskop ini masih kan? Perorangan yang punya. Bioskop kampung namanya ya. Ya. Tapi bukan misbar juga. Di Senen masih ada nggak itu Mas Gusti? Masih ada. Oh, sampai sekarang masih ada kan? Masih mulia masih ada. Akhirnya orang film merambah ya ke televisi. Ya. Kalau TPI kayaknya saat itu bisa dibilang segmennya segmen low. Ya. Kalau SCTV middle, ya. Kan SCTV kan di Surabaya dulu. Ya. Surya Cipta, jadi makanya dia Surya gitu Surabaya. Kalau RCTI di Jakarta, RCTI yang high. Ya. Gue main 3-3-nya nih. Jadi kalau orang kenal, wah Gusti Randa tuh pendekar karena gue main Brahma Kumbara, Mahkota Mayangkara, Singgasana, Mahkota Majapahit. Yang lu lihat gue tuh rambutnya kuncir, wah bisa terbang dari pohon sini ke pohon sana. Besilat gitu, main silat. Jagoan lah gitu. Yeah. Kalau di RCTI, gue main drama. Untukmu segalanya, kayak gitu. Mau Ongki, Alexander, kayak gitu. Banyak lah. Di SCTV lebih kepada film-film gue jadi polisi lah gitu lah. Ya. Itu jadi episodenya panjang-panjang. Orang cari duit saat itu. Ya. Cari duit. Itu gue lakuin sampai dunia itu sampai tahun 2000 ya. Pas tahun 2000. 2000 reformasi. Tahun 2000. Iya, reformasi 98. Tahun 2000. Gue berhenti. Bukan berhenti. Gue seperti menarik diri. Karena saat gue 97 merit. Iya. 98 reformasi. Terus. Kan gue 93 udah jadi lawyer. Iya, pengacara. Udah pengacara. Tapi kan masih diselingi oleh kegiatan-kegiatan ini. Abu-abu lah ya udah lama. Abu-abu dengan itu. 2000. Gue 98 punya anak nomor 1. 2000 gue punya anak nomor 2. Kayaknya malu juga ya. Lanjut nih. Malu juga nih kan. Gue agak mundur. Gue agak mundur. Dari dunia ini artis. Dunia artis gue mundur-mundurin. Gue mundur-mundurin gitu. Gue kayak bernazar, gue potong rambut. Dulu kan panjang Mas Gusti ya? Segini rambut gue. Wah. Sepantat segini. Rambut gue panjang. Karena gue penyanyi juga. Iya.
Gue nyanyi juga sama Nike. Iya. Gue kadang-kadang duet sama Nike. Gue punya Nike album Ardila sendiri. nih. Semuanya. Semuanya. Poppy Mercury. Iya. Segala macam. Almarhum semuanya. Iya. Jadi semua gue rambah. Gue juga menyutradarai beberapa segmen-segmen kecil. Ketika gue punya anak 2 laki-laki, akhirnya malu juga gue sama anak ya. Udah, gue bernazar, rambut gue langsung gue potong. Dari segini jadi segini, jadi segini, ada segini. Segini juga masih ganteng ini. Nah itu dunia artis. Sampai tahun 2000 masih artis. 2001, 2002, 2003. Lebih di belakang layar. Sampai sekarang. Sampai sekarang di belakang layar. Sekarang organisasi artis juga Mas Gusti kan ada itu ya. Apa namanya Mas Gusti? Parvi. Masih Parvi. Sebagai Sekum, sekretaris umum. Jadi Mas Gusti Randa sekarang ini sekretaris umum Parvi. Itulah Mas Gusti dengan segudang kemampuan, cerita artisnya, keahlian, keilmuan lagi ya. Betul. Sama kepengurusan sebagai artis. Jadi kemampuan pertama Mas Gusti sebagai artis bintang film ya. Bintang film. Layar lebar, layar tidak lebar. Layar lebar, layar elektronik. Layar elektronik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.